terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasihmu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang tiada terduga kasihmu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan.
Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan belajar bagian firman Tuhan bersama untuk Shine Fellowship Bible Study. Dan kita akan melanjutkan pembahasan untuk kitab Ayub. Kita sudah sampai di pasal yang ke-33. Ini masuk dalam bagian yang baru. Minggu lalu kita membahas di pasal yang ke-32 mengenai perkataan dari seorang tokoh yang baru muncul di sini, yaitu Elihu. Dan kita akan melihat kelanjutan dari perkataan Elihu ini. Karena itu sebelum kita merenungkan firman Tuhan lebih jauh, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk penyertaan dan kasih-Mu. Kami akan merenungkan firman Tuhan, belajar dari kebenaran firman-Mu. Bantu setiap kami lemah, kami terbatas. Tapi kami percaya Roh Kudus-Mu mampu untuk menolong kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan memberikan kami kekuatan untuk boleh hidup di dalam ketaatan. Kami serahkan semua tangan kasih-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan melihat dari kitab Ayub pasal yang ke-33 di sini, dan saya membagi menjadi beberapa bagian besar mengenai perkataan dari Elihu di sini. Kita mulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Akan tetapi sekarang, hai Ayub, dengarkanlah bicaraku dan bukalah telingamu kepada perkataanku. Ketahuilah mulutku telah kubuka, lidahku di bawah langit-langitku berbicara. Jadi di sini Elihu melanjutkan perkataan yang dia tujukan kali ini kepada Ayub. Dia nampaknya hendak menanggapi perkataan-perkataan Ayub sebelumnya. Dan dia meminta Ayub untuk menaruh perhatian kepada apa yang akan dia katakan. Mendengar dan menyimak dengan baik. Nah, satu hal yang menarik bahwa dalam perkataan ini Elihu langsung menyebut nama Ayub. Sedangkan pada bagian-bagian sebelumnya, sahabat-sahabat Ayub ketika mereka berdialog atau ketika mereka mengangkat keberatan mereka, bahkan ketika mereka mendebat Ayub, mereka tidak menyebutkan langsung nama dari Ayub. Jadi sepertinya Elihu ini orang yang lebih praktis dan dia langsung kepada apa yang ingin dia sampaikan di sana. Lalu ayat yang ketiga. Perkataanku keluar dari hati yang jujur dan bibirku menyatakan dengan terang apa yang diketahui. Jadi Elihu ingin menunjukkan bahwa dalam perkataannya ini nanti dia akan mengatakan semua hal itu dengan sikap hati yang tulus, dengan niatan hati yang benar. Tetapi di sisi lain, kita juga bisa melihat sifat berbangga diri yang dimiliki atau ditandai dengan di mana Elihu, dan mungkin kalau kita tarik dalam kehidupan kita sekarang, banyak orang yang ingin sekali menunjukkan bahwa mereka lebih baik dari orang lain. Di sini dia ingin sekali menunjukkan kepada Ayub dan bahkan mungkin ketiga sahabat Ayub itu bahwa dia sama baiknya, sama rohaninya dan sama bijaksananya dengan mereka. Sehingga dia merasa dia berhak, dia punya posisi untuk berkata kepada Ayub, menyampaikan apa yang dipikirkan tentang penderitaan Ayub di sini. Lalu ayat yang keempat hingga ayat yang ketujuh. Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Jikalau engkau dapat, jawablah aku, bersiaplah engkau menghadapi aku. Pertahankanlah dirimu, sesungguhnya bagi Allah aku sama dengan engkau, aku pun dibentuk dari tanah liat. Jadi engkau tak usah ditimpa kegentaran terhadap aku, tekananku terhadap engkau tidak akan berat. Jadi sebelum lebih jauh mengutarakan perkataannya, Elihu meyakinkan Ayub bahwa Ayub tidak perlu segan terhadap dia. Karena mereka berdoa sama-sama ciptaan Tuhan. Tetapi di sini juga ada kesan bahwa dia merasa dia lebih superior dari Ayub. Artinya bahwa dia berhak untuk mengomentari keadaan Ayub, memberikan penilaian terhadap keadaan Ayub. Dan bentuk bahasa yang diangkat di sini cukup menarik. Dia katakan bahwa sesungguhnya bagi Allah aku sama dengan engkau, aku pun dibentuk dari tanah liat. Pertama dia menunjukkan ada sebuah seperti kerendahan hati di sana. Tetapi kemudian dia mengatakan, jadi engkau tak usah ditimpa kegentaran terhadap aku. Dia menganggap bahwa Ayub akan takut terhadap hikmatnya. Dan kemudian dia katakan, tekananku terhadap engkau tidak akan berat. Dia merasa bahwa apa yang akan dia sampaikan kepada Ayub ini tidak usah Ayub khawatirkan. Nah, lalu saudara, tetapi apa yang dia utarakan di sini? Ayat 8 hingga ayat yang ke-11, bagian berikut yang akan kita lihat di sini. Tetapi engkau telah berbicara dekat telingaku dan ucapan-ucapanmu telah kudengar. Aku bersih, aku tidak melakukan penganggaran, aku suci, aku tidak ada kesalahan. Tetapi ia mendapat alasan terhadap aku, ia menganggap aku sebagai musuhnya. Ia memasukkan kakiku ke dalam pasung, ia mengawasi segala jalanku. Jadi di sini Elihu mulai mengangkat apa yang menjadi keberatannya terhadap Ayub. Yaitu bahwa dia merasa Ayub membuat sebuah pembenaran diri di sana. Dan di sini menurut Elihu bahwa pembenaran diri Ayub yang dia lakukan di hadapan Tuhan itu menjadi poin keberatan yang harus Elihu singgung di sini. Nah, jelas bahwa kalau kita mau jujur dan menggali lebih jauh,
kita bisa melihat ada kesalahan-kesalahan yang mencolok yang Elihu tunjukkan di sini. Dia terlalu banyak bicara kalau kita mau katakan. Dia cukup angkuh dalam pemaparannya. Dan yang terburuk seperti sahabat-sahabat Ayub yang lain, dia dengan serius salah membaca masalah Ayub. Dia salah menduga juga keadaan Ayub dengan melihat Ayub sebagai orang yang sudah berbuat dosa dan yang tidak mau bertobat. Di sini dia menunjukkan bahwa Ayub menunjukkan satu sikap tinggi hati di hadapan Tuhan dan ini yang mau dia tegur. Elihu mengklaim bahwa ia telah mendengarkan Ayub dengan seksama dan sekarang dia menyampaikan apa yang dia katakan sudah dia dengar dari Ayub itu. Dia mengatakan bahwa Ayub mengaku sebagai orang yang bersih, tidak melakukan pelanggaran, suci dan tidak ada kesalahan. Jadi ini klaim yang dia tuduhkan kepada Ayub mengenai pembenaran diri Ayub itu. Nah, jika kita mau melihat lebih jauh bahwa sebenarnya Elihu tidak mendengarkan Ayub dengan seksama. Meskipun Ayub dengan tegas dan benar berargumentasi bahwa pada umumnya dia memang orang yang saleh, dia tidak bercacat, jalannya lurus dan dia tidak melakukan sesuatu yang buruk, tetapi Ayub tidak mengklaim bahwa dia adalah orang yang tidak berdosa atau tanpa pelanggaran. Ayub kita sudah lihat sepanjang beberapa pasal sebelumnya dengan jujur mengaku di hadapan Allah bahwa dia memang orang berdosa. Tetapi untuk kasus-kasus tertentu yang sedang terjadi kepada Ayub ini, pergumulan yang dia alami saat ini, Ayub melihat bahwa tidak ada hubungan antara hukuman yang dia terima dengan dosa yang dia lakukan, sebab dia merasa bahwa dia tidak melakukan sesuatu yang pantas untuk membuat dia menerima pergumulan itu. Ayub tentu tahu bahwa dia adalah orang yang berdosa dalam arti umum dan tidak dapat dianggap benar jika dibandingkan dengan kekudusan Allah. Nah, di sini mengajarkan kita satu hal, kembali bahwa bagaimana kita melihat keadaan kita. Kita menyadari bahwa kita adalah orang berdosa, kita butuh pengampunan dari Tuhan, kita butuh juru selamat dan kita menyadari bahwa kita diselamatkan oleh Kristus dan harusnya hal ini membawa kita kepada sikap rendah hati. Menyadari bahwa kehidupan yang kita jalani saat ini, yaitu keselamatan yang kita terima di dalam Tuhan adalah kasih karunia yang Allah berikan. Lalu bagaimana dengan sikap si Elihu ini? Nah, di sini juga mengajarkan untuk kita mau mendengarkan dengan baik sebelum kita memberikan komentar terhadap orang lain, orang yang sedang bergumul di sana. Bahwa kita perlu mendengar dengan baik, kita perlu mendengar dengan serius untuk melihat dan menilai semua itu dengan terang kebenaran firman Tuhan. Lalu saudara, di ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-18, ayat 12 terlebih dahulu. Sesungguhnya dalam hal itu engkau tidak benar, demikian sanggahanku kepadamu karena Allah itu lebih daripada manusia. Elihu memulai argumennya dengan menunjukkan bahwa Allah berbeda dari manusia. Dia mengatakan bahwa Allah itu lebih daripada manusia dan hal ini adalah hal yang benar. Allah berbeda dari kita. Secara hakikat dia kudus, dia agung, dia mulia dan hakikat-hakikat Allah yang tidak kita miliki dalam keterbatasan kita sebagai manusia. Nah, lalu perhatikan bagian ini di ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-18. Mengapa engkau berbantah dengan dia bahwa dia tidak menjawab segala perkataanmu? Jadi Elihu memprotes sikap Ayub yang seolah-olah menuntut kepada Allah untuk menjelaskan segala sesuatu kepada dia. Dia mengatakan bahwa di ayat yang ke-14 dan seterusnya, karena Allah berfirman dengan satu dua cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur, maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran untuk menghalangi manusia daripada perbuatannya dan melenyapkan kesombongan orang, untuk menahan nyawanya daripada liang kubur dan hidupnya daripada maut oleh lembing. Nah, Elihu kemudian di sini menunjukkan ada paling tidak dua hal yang menjadi persoalan yang harus disadari oleh Ayub dan juga manusia secara umum. Yang pertama, dia menunjukkan bahwa Allah tidak berkewajiban untuk menjelaskan segala pekerjaannya bagi manusia, segala perbuatannya bagi manusia. Terkadang menurut kita bahwa Allah perlu atau harus atau wajib untuk menjelaskan segala sesuatu yang dia kerjakan. Mungkin dia mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita dan kita mau Allah harus menjelaskan itu kepada kita. Tetapi sebenarnya tidaklah demikian, sebab Allah adalah Allah dan kita bukan Allah. Dia adalah pencipta dan kita adalah ciptaan. Dan kita perlu mengerti posisi kita itu sehingga kita perlu datang kepada Allah meskipun di dalam pergumulan kita, tapi dengan sikap yang hormat dan menghargai kekudusan Tuhan. Nah, perhatikan nasihat yang diberikan oleh pengkhotbah dalam pengkhotbah 5 ayat yang pertama. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Allah lebih tahu segala sesuatu daripada kita. Dia yang lebih berhikmat daripada kita. Bahkan untuk kehidupan dan diri kita sendiri, Allah lebih mengenal kita dari diri kita sendiri. Dan di sini menolong kita untuk mengerti kedaulatan dan kemahakuasaan Allah. Ingat, Allah yang mengatur kita, bukan kita yang mengatur Allah. Itulah sebabnya kita perlu hidup di dalam pimpinan dan tuntunan Roh Kudus.
Lalu saudara, di bagian yang kedua, hal berikut yang Elihu sampaikan bahwa bukannya Allah yang tidak menyatakan diri dan pesannya, tetapi kita manusialah yang gagal untuk melihat dan memahami penyataan Allah itu. Kembali saya bacakan dari ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-18. Karena Allah berfirman dengan satu dua cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur, maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran, untuk menghalangi manusia daripada perbuatannya dan melenyapkan kesombongan orang, untuk menahan nyawanya daripada liang kubur dan hidupnya daripada maut oleh lembing. Jadi terkadang Allah menyatakan begitu banyak hal kepada kita, tetapi kita yang gagal untuk melihat itu. Nah, berbicara mengenai penyataan Tuhan ini, maka justru kita patut bersyukur bahwa kita menikmati berkat yang luar biasa, di mana Allah menyatakan firman-Nya secara lengkap bagi kita lewat Alkitab yang kita semua miliki. Sehingga kita memiliki akses yang terdekat dengan kita untuk mengenal hati Allah, belajar akan karakternya, juga melihat bagaimana Allah mau untuk kita menjalani kehidupan kita, mengenal Dia secara pribadi lewat Alkitab yang Dia berikan kepada kita. Allah berbicara dengan luar biasa pada masa kita, di mana Dia memberikan firman-Nya, dan bahkan bahwa dari semua itu kita bisa belajar mengenal Allah lewat firman-Nya. Ini hal yang penting untuk kita lihat dan kita renungkan, bahwa Allah menyatakan diri di dalam pribadi Yesus Kristus, dan Roh Kudus-Nya mengilhamkan hamba-hambanya, para rasulnya untuk menuliskan Alkitab bagi kita, sehingga kita perlu melihat Alkitab sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan kita. Lalu saudara, mulai dari ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-22. Dengan penderitaan ia ditegur di tempat tidurnya dan berkobar terus-menerus, bentrokan dalam tulang-tulangnya. Perutnya bosan makanan, hilang nafsunya untuk makanan yang lezat-lezat. Susutlah dagingnya sehingga tidak kelihatan lagi. Tulang-tulangnya yang mula-mula tidak tampak menonjol keluar, sampai nyawanya menghampiri liang kubur dan hidupnya mendekati mereka yang membawa maut. Nah, begini saudara, bahwa Elihu baru saja menyarankan bahwa Tuhan mungkin berbicara kepada Ayub dalam mimpi, tetapi Ayub tidak memperhatikan itu. Dan sekarang dia menyarankan bahwa mungkin Tuhan berbicara kepada Ayub melalui penderitaannya. Di sini pertentangan utama argumennya terbentuk. Artinya bahwa apa yang mau disampaikan oleh Elihu di sini dibangun. Menurut Elihu bahwa dalam penderitaan itu Allah berurusan dengan manusia ke suatu masalah yang lebih tinggi. Menurut pandangan Elihu ini, bahwa penderitaan adalah sebuah bentuk didikan, dan kita tidak bisa memungkiri hal ini, bahwa Allah juga terkadang berbicara kepada kita lewat penderitaannya. C.S. Lewis berkata bahwa penderitaan adalah seperti megafon dari Allah untuk membangkitkan dunia yang tuli ini. Di sini menolong kita untuk melihat penderitaan dengan sudut pandang yang berbeda, bahwa kita tidak melihat itu suatu kesialan, tetapi melihat itu sebagai apa yang Allah mau untuk kita belajar dari semua itu. Nah, begini saudara. Lebih dari ketiga sahabat Ayub sebelumnya, Elihu mengembangkan gagasan tentang penderitaan sebagai bentuk disiplin atau teguran rohani. Maksudnya bagaimana? Bahwa sahabat-sahabatnya Ayub yang lain itu menyentuh tema ini, tetapi tidak begitu dalam. Ada perbedaan halus antara cara Elihu mendekati atau menggambarkan ini, di mana orang lain memandang penderitaan seperti tadi saya katakan sebagai hukuman atau sesuatu yang membuat mereka sial dan seterusnya. Tetapi Elihu melihat sebagai cara Tuhan untuk mengoreksi dan menyembuhkan kehidupan orang-orang yang telah Dia janjikan untuk diselamatkan. Bahwa Allah bisa memakai penderitaan dan pergumulan untuk mendidik, membentuk kita, dan bahkan memurnikan iman kita. Lalu saudara, bagian yang terakhir dari ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-33. Jikalau di sampingnya ada malaikat penengah, satu di antara 1000 untuk menyatakan jalan yang benar kepada manusia. Ayat yang ke-23 saudara. Nah, sekali lagi Elihu memberita Ayub bahwa menurutnya Tuhan memang mengirimkan semacam utusan di sini. Masalahnya bahwa Ayub menurut Elihu ini tidak menerima apa yang dinyatakan oleh Tuhan. Menarik bahwa konsep yang Elihu angkat di sini mengenai malaikat yang menyatakan jalan yang benar kepada manusia. Artinya bahwa seperti seorang penafsir. Maksud dari Elihu menyatakan bahwa malaikat ini menyatakan jalan yang benar, menyatakan atau menunjukkan, itu seperti menafsirkan itu. Yaitu orang yang dapat menafsirkan dan mengungkapkan kebenaran tentang Tuhan dan jalan-jalannya. Bagaimana kita terapkan ini dalam kehidupan kita sebagai orang percaya pada saat ini? Bahwa bagi kita orang percaya, Tuhan Yesus memang adalah penafsir yang agung. Artinya bahwa sebagai juru bahasa, dia harus mengerti dua bahasa. Dia tahu bahasa ilahi, bahasa kasih ilahi,
dan apapun kebenaran agung dan hal yang ilahi, hikmat yang tak terbatas, yang tinggi itu dan misterius itu yang tidak bisa kita pahami, Kristus nyatakan itu kepada kita di dalam pribadinya. Dan juga Kristus sepenuhnya memahami keilahian itu sebab dia adalah Allah. Sehingga di sini kita mendapatkan jembatan itu. Nah, terlebih lagi Yesus memahami bahasa kita saat dia datang dan menjadi manusia dalam misi penebusannya. Dan karena ia adalah manusia, dia tersentuh dengan perasaan, dia mengerti kelemahan kita, dan dia menanggung hukuman atas dosa kita. Sehingga ada jembatan yang terbentuk antara kita dan Allah. Di dalam Kristus lewat penebusannya, hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Ini satu hal yang penting untuk kita syukuri, bahwa Kristus bukan saja datang dan menebus kita, tetapi dia mengerti akan keadaan kita. Allah kita bukanlah Allah yang hanya sekedar tahu, tetapi dia juga mengalami penderitaan manusia. Yesus menderita untuk menebus dosa kita. Dan dari semua itu, penulis Ibrani mengatakan bahwa dia sanggup menolong kita saat kita dicobai. Lalu saudara, ayat yang ke-24, maka ia akan mengasihaninya dengan berfirman, lepaskan dia supaya jangan ia turun ke liang kubur, uang tebusan telah kuperoleh. Nah, dalam pandangan Elihu, jika Ayub hanya menerima dan menanggapi utusan Allah atau penyataan Allah itu, dan jika dia mengakui akan kebenaran Tuhan, maka Allah akan mengembalikan dia kepada perkenanan Allah. Nah, di sini cukup menarik bahwa kembali gambaran yang Elihu tunjukkan masih tetap seperti sahabat-sahabat Ayub yang lain. Melihat bahwa Ayub bergumul menderita karena sebuah dosa yang dia lakukan. Lalu ayat 26 hingga ayat yang ke-28. Tubuhnya mengalami kesegaran seorang pemuda, ya seperti pada masa mudanya. Ia berdoa kepada Allah dan Allah berkenan menerimanya. Ia akan memandang wajahnya dengan bersorak-sorai dan Allah mengembalikan kebenaran kepada manusia. Ia akan bernyanyi di depan orang, aku telah berbuat dosa dan yang lulus telah kubengkokkan, tetapi hal itu tidak dibalaskan kepadaku. Ia telah membebaskan nyawaku dari jalan ke liang kubur dan hidupku akan melihat terang. Nah, ini gambaran yang luar biasa mengalami pertobatan yang sejati. Ini menunjukkan bahwa seseorang yang benar-benar berpaling kepada Allah memiliki persekutuan yang nyata dan penuh dengan sukacita di dalam Allah. Elihu memberitahu bahwa semua ini bisa menjadi milik Ayub lagi jika dia mau atau mulai mendengarkan firman Tuhan. Nah, begini, meskipun bagian ini tidak dapat diterapkan dengan tepat kepada Ayub dan situasinya, tetapi hal ini masih merupakan gambaran yang kuat dan indah tentang bagaimana Allah berbicara kepada manusia. Dan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan mereka yang bertobat. Artinya bahwa Allah mau memulihkan setiap kita yang datang kepada dia. Lalu saudara, di ayat yang ke-29 hingga ke-33, sesungguhnya semuanya ini telah dilakukan Allah 2-3 kali terhadap manusia. Mengembalikan nyawanya dari liang kubur sehingga ia diterangi oleh cahaya hidup. Perhatikanlah hai Ayub, dengarkanlah aku, diamlah, akulah yang berbicara. Jikalau ada yang hendak kau katakan, jawablah aku, berkatalah karena aku rela membenarkan engkau. Jikalau tidak, hendaklah engkau mendengarkan aku, diamlah, aku hendak mengajarkan hikmat kepadamu. Elihu ingin Ayub mengerti bahwa Tuhan sebenarnya sangat sabar terhadap Ayub. Ayub merasa bahwa Tuhan bersikap keras dan memperlakukannya seperti musuh. Nah, Elihu ingin agar Ayub menghargai apa yang dia pahami sebagai kesabaran Tuhan terhadap Ayub. Tetapi di sini kembali menjadi persoalan, pendekatan Elihu adalah pendekatan yang mirip seperti teman-temannya Ayub. Dia tidak melihat persoalan itu dengan tepat, meskipun kebenaran-kebenaran yang dia angkat adalah prinsip-prinsip yang benar. Dan ini menolong kita untuk belajar mengerti bahwa Allah bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan setiap anak-anaknya. Bagaimana proses itu terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan dengan berbagai hal yang dialami. Bagian kita adalah membuka diri, memberi diri untuk dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan, dituntun oleh rohnya, dan melihat segala sesuatu yang Allah kerjakan dengan sudut pandang surgawi, sudut pandang ilahi, bahwa Allah mau untuk mempersiapkan, membentuk dan memurnikan iman kita. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, hamba-Mu terbatas, Tuhan menolong untuk kami boleh bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Bantu kami sepanjang hari hidup kami, tolong kami Tuhan untuk melihat dan memandang kepada Engkau. Tuntun pimpin sertai kami oleh kuat kuasa roh-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.